Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ishtighal. Ishtighal sendiri maknanya adalah sibuk. Ishtighal terjadi karena terdapat satu amil sementara makmulnya terdapat dua. Sehingga karena yang memerintah ini hanya satu, sementara makmul atau kalimat yang diperintah ini terdapat dua, maka terjadilah kesibukan yang ada pada susunan tersebut. Definisi daripada ishtighal itu sendiri adalah pola susunan kalimat di mana posisi kalimat isim ini terletak sebelum kalimat fi'il. Yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah fi'il muta'addi. Karena memang fi'il muta'addi di sini harus menasabkan kepada maf'ul bih, maka fungsi daripada amal fi'il ini digantikan dengan dhamir yang jatuh setelah fi'il tersebut, dan keberadaan dhamir ini kembali kepada kalimat isim yang jatuh setelah fi'il. Jadi sekali lagi, definisi daripada ishtighal itu adalah pola susunan kalimat di mana terdapat kalimat isim yang jatuh sebelum kalimat fi'il, dan fi'il tersebut adalah fi'il muta'addi, sehingga fi'il muta'addi ini butuh kepada maf'ul bih yang harus dinasabkan. Dalam hal ini, fungsi atau amal daripada fi'il muta'addi ini digantikan dengan dhamir, yang mana dhamir ini nanti kembalinya kepada kalimat isim yang jatuh setelah fi'ilnya. Kita perhatikan contoh lafadz khalidan, darabtuhu. Khalidan kepada Khalid. Darabtu memukul siapa aku, hu kepada Khalid. Lafadz darabtu ini adalah fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ul. Sementara di sini terdapat kalimat isim yang jatuh sebelum kalimat fi'il yang kedudukannya sebagai maf'ul bih. Karena memang lafadz darabtu ini adalah fi'il muta'addi yang harus menasabkan kepada maf'ul bih, maka fungsi amal daripada lafadz darabtu ini digantikan dengan dhamir, yang mana dhamir ini kembali kepada lafadz khalidan. Jadi ini yang dimaksud dengan sibuk. Satu amil sementara makmulnya terdapat dua. Di dalam susunan ishtighal ini terdapat rukun yang harus ada di dalam susunan tersebut. Kita perhatikan contoh as-samaka akaltuhu. As-samaka kepada ikan, akaltu makan siapa saya, hu kepada dia ikan. Dalam susunan ini terjadi ishtighal, yaitu kesibukan dari satu amil untuk memerintah kepada dua maf'ul, yaitu lafadz as-samak dan dhamir hu. Kalimat isim yang jatuh sebelum kalimat fi'il ini disebut dengan masyghul anhu. Kemudian amilnya yaitu berupa fi'il ini disebut dengan masyghul. Sementara dhamir di sini disebut dengan masyghul bih. Jadi isim yang jatuh sebelum fi'il ini disebut dengan masyghul anhu, kemudian amilnya itu adalah masyghul, sementara dhamir pengikat yang kembali kepada kalimat isim yang jatuh sebelum fi'il ini disebut dengan masyghul bih. Selanjutnya, bagaimana dengan hukum dari kalimat isim yang jatuh sebelum fi'il ini? Dalam susunan ini dia dinasabkan sebagai maf'ul bih. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi amil daripada lafadz as-samak? Apakah lafadz akaltu ataukah ada lafadz yang lain yang memerintah kepada lafadz as-samak? Dalam susunan ini, lafadz akaltu ini menjadi amil dari dhamir yang ada. Artinya,
Bomer ini kedudukannya sebagai maf'ul bih dari lafadz akaltu. Sementara amil daripada lafadz as-samaka di sini adalah kalimat fi'il yang dibuang. Jadi bukan lafadz akaltu ini yang menjadi amil daripada lafadz as-samak, tetapi yang menjadi amil daripada lafadz as-samak di sini adalah kalimat fi'il yang jatuh sebelumnya, yang dalam hal ini dia dibuang. Takdirannya adalah akaltu as-samaka, akaltuhu. Akaltu makan siapa saya, as-samaka kepada ikan. Akaltu makan siapa saya, hu kepada ikan. Selanjutnya lafadz akaltu yang pertama ini dibuang, maka terjadilah susunan kalimat yang seperti ini, yang seolah-olah lafadz akaltu ini menjadi sibuk karena harus memerintah kepada dua amil sekaligus. Inilah yang terjadi pada istighol. Selanjutnya, pola susunan di dalam istighol terdapat berbagai macam model. Yang pertama adalah maf'ul, selanjutnya fi'il, dan kemudian fa'il. Kemudian adalah bomer, atau bisa juga kita sebut sebagai robit atau pengikat daripada kalimat isim yang jatuh sebelum fi'il tersebut. Contohnya seperti lafadz kholidan, dorobtuhu. Kholidan kepada Khalid, dorobtu memukul siapa saya, hu kepada dia Khalid. Di sini pola yang pertama adalah berupa maf'ul, yang dalam hal ini adalah lafadz Khalid. Selanjutnya adalah fi'il, yaitu dorob, dan kemudian dilanjutkan dengan fa'ilnya, yaitu lafadz tu. Selanjutnya adalah bomer atau robit, yaitu domer hu. Ini adalah pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua adalah isim, kemudian fi'il, lalu fa'il, selanjutnya adalah isim dhohir, dan kemudian bomer atau robit, pengikat daripada kalimat isim yang jatuh sebelum fi'il tersebut. Contohnya seperti lafadz kholidan, dorobtu akhohu. Kholidan kepada Khalid, dorobtu memukul siapa saya, akhohu kepada saudaranya Khalid. Khalid di sini sebagai maf'ul bih yang berupa kalimat isim, kemudian fiilnya adalah lafadz dorob dan fa'ilnya adalah domertu. Selanjutnya isim dohirnya adalah lafadz akho, dan yang terakhir domer atau robitnya adalah domerhu, yang mana domerhu ini kembalinya kepada lafadz Khalid. Jadi Kholidan kepada Khalid, dorobtu memukul siapa saya, akhohu kepada saudaranya Khalid. Ini pola yang kedua. Kemudian pola yang ketiga itu adalah isim, selanjutnya fi'il, kemudian dilanjutkan dengan fa'il, selanjutnya adalah huruf jar, kemudian isim dhohir, dan yang terakhir adalah robit yang berupa bomer yang kembali kepada kalimat isim yang jatuh sebelum fi'il. Contohnya seperti lafadz kholidan, a'jabtu bi akhihi. Kholidan kepada Khalid, a'jabtu kagum siapa saya, bi akhihi terhadap saudaranya dia Khalid. Di sini lafadz kholidan kedudukannya sebagai maf'ul, dia berupa kalimat isim, kemudian fiilnya adalah lafadz a'jab. Ini kemudian fa'ilnya adalah domertu, dan selanjutnya huruf jar. Di sini huruf jarnya berupa ba, dan kemudian dilanjutkan dengan isim dohir, yaitu lafadz akhi. Dan selanjutnya adalah robit yang berupa domer, yang mana domer ini kembali kepada lafadz Khalid. Ini adalah pola yang ketiga. Kemudian pola yang keempat adalah
isim, kemudian fiil, selanjutnya adalah fa'ilnya, kemudian huruf jar, dan yang terakhir adalah robit atau domer yang kembali kepada kalimat isim yang jatuh sebelum fiil. Contohnya seperti lafaz khalidan, a'jabtu bihi. Khalidan, kepada Khalid. A'jabtu, kagum siapa aku, bihi, terhadap dia Khalid. Yang pertama adalah khalidan sebagai kalimat isim yang menjadi maf'ul, kemudian selanjutnya adalah fiil yaitu lafaz a'jab, dan fa'ilnya yaitu domer tu, selanjutnya adalah huruf jar yaitu di sini huruf jar berupa bi, dan yang terakhir adalah domer yaitu robit yang kembali kepada lafaz Khalid. Ini adalah pola yang keempat. Selanjutnya pola atau model susunan istighol yang kelima yaitu isim, selanjutnya fiil, kemudian fa'ilnya, selanjutnya adalah robit, kemudian kalimat isim, dan yang terakhir robit lagi. Jadi di sini robitnya ada dua. Kita ambil contoh seperti lafaz khalidan, boroba, abuhu, akhohu. Khalidan, kepada Khalid. Boroba, memukul. Abuhu, siapa ayahnya Khalid. Akhohu, kepada saudaranya Khalid. Kita perhatikan lafaz ini, lafaz Khalid ini adalah kalimat isim, selanjutnya adalah fiilnya yaitu lafaz boroba, kemudian fa'ilnya yaitu lafaz abu, dan dilanjutkan dengan robit yang berupa domer, yang mana domer ini kembali kepada lafaz Khalid. Jadi abuhu, ayahnya Khalid. Selanjutnya adalah kalimat isim lagi yang dalam hal ini berupa isim dohir yaitu lafaz akho, dan dilanjutkan yang terakhir adalah domer yaitu robit yang menjadi pengikat kembali kepada lafaz Khalid. Ini adalah pola atau model-model dari susunan yang di sana terdapat istighol. Contoh susunan dari ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat istighol seperti lafaz wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Wa kulla syai'in, dan kepada setiap sesuatu, fassalna, telah merinci siapa kami Allah, hu, kepada kulla syai', tafsilan, dengan perincian sungguh, dan segala sesuatu telah kami rinci atau telah kami terangkan dengan jelas. Kita perhatikan lafaz kulla syai'in. Di sini terdapat kalimat isim yang jatuh sebelum fiilnya, dan setelah kalimat fiil ini terdapat domer pengikat yang mana domer ini kembali kepada lafaz kulla syai'. Lafaz kulla syai' di sini menjadi maf'ul dari fiil yang dibuang. Takdirannya adalah fassalna kulla syai'in fassalnahu tafsilan. Jadi kulla syai'in ini menjadi maf'ul bih daripada lafaz fassalna di awal yang dibuang, sementara lafaz fassalna yang kedua ini menjadi amil daripada domer yang dalam hal ini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jadi kulla syai'in di sini bukan menjadi ma'mul daripada lafaz fassalna yang kedua ini, melainkan menjadi ma'mul daripada lafaz fassalna yang pertama yang dalam hal ini dibuang. Contoh yang lain seperti lafaz wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Wa kulla insanin, dan kepada setiap manusia,
Alzamna telah menetapkan siapa kami Allah hu kepada kulla insan ta'irahu sebagaimana tetapnya kalungnya kulla insan fi unukihi pada leher kulla insan. Kita perhatikan lafadz kulla insan di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih dan dia dinasobkan. Sementara lafadz alzamna di sini adalah kalimat fiil yang jatuh setelah lafadz kulla insan, dan lafadz alzamna di sini merupakan amil daripada kalimat yang jatuh setelahnya, yang dalam hal ini adalah robit atau domer yang kembali kepada lafadz kulla insan. Jadi lafadz kulla insan di sini dinasobkan sebagai maf'ul bih. Amilnya bukan lafadz alzamna yang ini, melainkan amilnya adalah lafadz yang dibuang, yang takdirnya adalah alzamna. Alzamna kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Kemudian lafadz alzamna di sini dibuang, maka jadilah wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Ini adalah gambaran singkat dari pola susunan kalimat yang di dalamnya terdapat istighol, kesibukan dari amil yang seolah-olah amil tersebut memerintah kepada dua ma'mul. Selanjutnya silahkan untuk dipelajari dengan seksama. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.